Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Studies. Di video kali ini kita akan bahas deret dengan pola tertentu ya. Nah, untuk pola tertentu ini teman-teman mungkin tidak keluar ya di ujian, tapi untuk teman-teman itu mungkin ada baiknya juga tahu soal seperti ini. Bisa menjadi bahan untuk teman-teman try out nanti atau bisa mengasah teman-teman dengan pola deret yang lebih variatif. Nah, langsung aja kita mulai untuk pembahasannya. Ini dia semua yang harus kalian tahu tentang deret dengan pola tertentu. Untuk yang pertama, kita punya deret dengan pola Fibonacci ya. Jadi Fibonacci ini dia sebenarnya istilah dalam matematika. Di sini teman-teman kalau maksud dengan kata Fibonacci ini, dia adalah penjumlahan dua angka yang sebelumnya akan menghasilkan angka ketiga. Contohnya misalkan seperti ini teman-teman, saya punya angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 5, kemudian angka 8, kemudian angka 13, dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini maksud kata Fibonacci ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini ada angka 2, kemudian angka 3. Untuk pola Fibonacci, ketika teman-teman buat dalam bentuk deret atau mencarikan pola deret, itu biasanya tidak ketemu teman-teman. Pola itu agak terlalu acak ya. Nah, mungkin untuk di sini teman-teman kita lihat sesuai dengan pengertiannya, penjumlahan dua angka menghasilkan angka yang ketiga. 2 dijumlahkan dengan 3 akan menghasilkan 5. Nah, itu dia yang dimaksudkan dengan Fibonacci, teman-teman. Jadi, angka ketiga itu didapatkan dari angka kedua dan dijumlahkan dengan angka pertama. Oke, kita balik lagi, teman-teman. Seandainya di sini kita mau cari angka keempat. Angka keempat ini, 8, itu didapatkan oleh 5 jumlahkan dengan 3. Oleh karena itu, teman-teman, kalau seandainya teman-teman mau cari angka yang ada di sini atau angka yang ditanya, itu teman-teman cukup jumlahkan 8, jumlahkan dengan 13, yang hasilnya adalah 21. Nah, jadi polanya itu mungkin kalau kita katakan agak bisa dilihat sih sebenarnya kalau misalnya dibuatkan, tetapi itu agak sulit teman-teman untuk dideteksi. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu tahu tentang pola Fibonacci ini supaya bisa digunakan ketika menjawab soal. Nah, memang untuk peluang keluarnya itu sangat sedikit teman-teman, tapi tidak ada salahnya untuk tahu. Lebih baik bersiap daripada tidak ada sama sekali. Nah, jadi kalau kita coba buatkan polanya, di sini beda 1, kemudian beda 2, kemudian bedanya 3, kemudian bedanya 5, kemudian bedanya itu 8. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mengandalkan pola, itu bisa menggunakan cara ini. Teman-teman bisa lihat mulai dari sini. 2 ada pada soal, polanya yang angka pada pola itu pasti ada pada soalnya. Nah, jadi kalau angka yang ada pada polanya itu ada pada soal bisa dikatakan dia menggunakan pola Fibonacci. Makanya di sini kalau ke depannya pasti menggunakan angka 13. Ya, karena 8 sudah digunakan di sini teman-teman. 5, 3, 2 ya. Jadi untuk menggunakan pola caranya seperti itu untuk dicarinya. Oke, untuk di sini teman-teman, Fibonacci yang ada pada deret itu di beberapa kondisi ya. Jadi mungkin ini di beberapa tryout yang bisa teman-teman jumpai nanti. Jadi biasanya hanya digunakan pada operasi penjumlahan. Tetapi terkadang dia juga digunakan selain pada penjumlahan, pada pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Artinya ada setiap jenis operasi pasti ada menggunakan pola Fibonacci. Kalau pada tryout, tapi biasanya untuk soal ini penjumlahan saja peluang untuk keluar pada ujian itu rendah, apalagi untuk yang operasi yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita punya itu deret dengan pola bertingkat ya. Jadi ada pola bertingkat. Di sini teman-teman sebenarnya untuk pola bertingkat ini dia masuk dalam penyelesaian deret biasa ya. Jadi teman-teman untuk pola bertingkat ini teman-teman harus tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Karena kenapa ada beberapa soal deret yang mungkin perlu menggunakan cara bertingkat ini teman-teman. Jadi untuk cara bertingkat itu lihat dulu contohnya. Misalkan contoh kita punya angkanya 2, kemudian 5, 9, 19, mungkin 15. Di sini 15, kemudian 24, kemudian 37 ya. Jadi kita cari angka berikutnya berapa. Yang maksud dengan pola bertingkat ini misalkan gini teman-teman. Jadi untuk mencarinya itu kita buat dulu bedanya di sini. Bedanya di situ 3, kemudian beda 4, kemudian bedanya 6, kemudian beda 9, kemudian bedanya itu 13 ya. Jadi bedanya 13, maka di sini beda berapa? Oke, jadi yang maksud dengan pola bertingkat itu teman-teman, jadi seperti ini. Dia itu 3 ke 4, itu ada pola satunya lagi teman-teman. Jadi selain pola yang pertama, ada pola satu lagi, pola kedua. Jadi pola ini harus diketahui ya teman-teman, biasanya bisa digunakan pada saat menjawab soal ujian atau soal tryout. Jadi peluangnya itu ada.
Oke, di sini kita penjumlahan 1, kemudian teman-teman kalau kita lihat depan penjumlahan 2, penjumlahan 3, maka di sini penjumlahan 4. Nah, untuk mencari jawabannya itu dijumlahkan 5. Kalau kita jumlahkan dengan 5, 13 jumlahkan 5 artinya penjumlahan 18. 37 dijumlahkan dengan 18, maka hasilnya adalah 55. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang dimaksud dengan pola bertingkat, selain pola pertama, itu ada pola keduanya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu cara penyelesaiannya yang seperti ini. Nah, biasanya juga teman-teman, ini kalau kita sebut pada pembelajaran kita, ada pada easy rules-nya. Itu termasuk dalam easy rules cara penggunaan pasrah. Artinya cara pasrah ini teman-teman adalah tahap terakhir yang bisa teman-teman gunakan supaya teman-teman mendapatkan soal deret. Biasanya cara ini bisa digunakan untuk menjawab semua soal, teman-teman. Jadi, yang saya maksud dengan penggunaan ini, ya teman-teman buat dulu beda angkanya ya. Jadi, beda angkanya teman-teman buatkan semua, supaya teman-teman tahu polanya berapa. Oke, jadi seperti itu. Dengan cara ini, teman-teman bisa menjawab hampir semua soal deret. Nah, di sini teman-teman untuk pola selanjutnya kita punya pola ganda ya. Jadi, pola ganda atau pola gabungan. Oke, jadi untuk pola ini teman-teman itu kenapa saya sebutkan ganda, dia itu ada dua teman-teman polanya. Pada satu soal itu bisa menggunakan dua pola. Contohnya misalkan kita lihat di sini teman-teman. Contoh, kita punya soalnya itu 4, 9, kemudian 19, kemudian 39, kemudian 79, kemudian yang ditanya itu berapa ya. Nah, yang dimaksud dengan pola ganda, kita lihat di sini polanya teman-teman, yang saya maksud itu seperti ini. Untuk mendapatkan 4 ke 9 itu, kita bisa menggunakan caranya dikalikan dengan 2, kemudian dijumlahkan dengan 1. Nah, begitu juga untuk 9 ke 19 itu menggunakan pola yang sama ya. Jadi dikali 2, kemudian dijumlahkan dengan 1. Termasuk juga 39, apabila kita kalikan 2, itu didapatkan 78, jumlahkan dengan 1, maka kita dapatkan 79. Jadi bisa menggunakan pola yang seperti ini juga teman-teman. Nah, kalau kita kalikan untuk mendapatkan jawabannya dikalikan 2, maka kita dapatkan 158, kemudian jumlahkan dengan 1, jawabannya maka 159. Nah, untuk pola ganda ini teman-teman sebenarnya masih ada alternatif penggunaan cara lain ya. Jadi kalau untuk penggunaan cara lain teman-teman, itu seperti pola yang sebelumnya yaitu pola bertingkat ya. Jadi pola bertingkat bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini juga. Seandainya di sini kita punya 4, 9, 19, 39, 79, dan kemudian berapa untuk pola selanjutnya. Nah, untuk di sini teman-teman kalau kita menggunakan pola bertingkat tadi, kita bisa langsung aja buat bedanya dulu ya. Kita buat beda angkanya. Beda 5, kemudian beda 10, kemudian di sini bedanya itu 20, kemudian beda 40, kemudian beda berapa. Ya, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, 10 ke 5 ke 10 itu dikalikan 2, 10 ke 20 dikalikan 2, kemudian 20 ke 40 juga dikalikan 2, maka ke depannya kalau dikalikan 2, kita dapatkan penjumlahan 80. Maka hasilnya kita bisa langsung dapat 159. Nah, untuk pola gabungan dan pola bertingkat ini sebenarnya ada hubungannya, tergantung pada teman-teman mau menggunakan yang mana. Itu bebas ya, teman-teman boleh menggunakan keduanya, karena keduanya ini saling berhubungan. Dan sebenarnya tidak ada opsi di mana di sini teman-teman harus menggunakan bertingkat, kapan harus menggunakan ganda, tidak ada. Jadi fokus pada sebagaimana nyamannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyamannya menggunakan ganda, ya silakan digunakan. Kalau misalnya nyaman menggunakan bertingkat, ya silakan digunakan. Jadi tidak ada larangan. Karena kenapa? Di sini yang kita butuhkan adalah kecepatan teman-teman. Cepat dan tepat. Selain kita perlu tepat, kita juga perlu cepat. Kalau seandainya kalau pola ganda ini kan kalau kita lihat teman-teman mungkin tidak terbiasa untuk berpikir dua pola seperti ini, itu akan memperlambat teman-teman dalam menjawab soal. Jadi saya kurang menyarankan kalau seandainya itu akan memperlambat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin lebih terbiasa menggunakan pola ganda, itu kadang pola bertingkat seperti ini akan lebih menghambat. Jadi tidak saya sarankan untuk menggunakan pola bertingkat. Oke, jadi ingat ya teman-teman, sekali lagi ini merupakan cara yang hampir semua bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal deret ya. Jadi hampir semua soal itu bisa digunakan cara bertingkat ini. Jadi cara bertingkat ini buatkan aja. Yang pertama itu bedanya. Langkahnya itu yang pertama tetap buatkan beda. Kemudian baru cari polanya. Pola bedanya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk pola bertingkat ya. Dan pola ganda juga di sini teman-teman ya.
Untuk selanjutnya teman-teman itu deret dengan pola tertentu, itu deret pecahan ya. Jadi di sini ada pecahan pada pola deretnya. Nah, untuk soal ini teman-teman dia ada 3 cara ya penyelesaiannya. Itu yang pertama, untuk cara pertama teman-teman itu pola pada pembilang. Jadi pola pada pembilang itu yang menjadi angkanya atau menjadi pola deretnya itu adalah pembilangnya. Contohnya misalkan ada pola deret dengan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, di sini kita punya penyebutnya itu sama semua teman-teman, yaitu diperkan dengan 12. Nah, jadi sebenarnya soal yang seperti ini teman-teman yang menjadi soal itu cuman bagian atasnya, yaitu bentuk 2, 4, 8, 16. Nah, di sini yang perlu teman-teman fokuskan. Sebenarnya dia bukan soal yang beda ya, seperti pada deret pada umumnya, hanya saja dia menggunakan bentuk pecahan. Nah, kalau di sini kita carikan pola berarti dikalikan dengan 2 ya. Untuk mendapatkan jawabannya juga dikalikan 2, maka 32 diperkan dengan 12. Untuk bentuk ini teman-teman, itu tergantung juga ya. Jadi tidak mesti teman-teman jumpai soalnya itu bakalan bentuknya per 12 semua. Kadangkala soalnya itu akan dibuat seperti ini teman-teman. Bentuknya itu misalkan 1/6, kemudian di sini 1/3, kemudian di sini bisa dibuatkan menjadi 4/6, atau kemudian di sini dibuatkan menjadi 16, itu kalau kita bagikan 2 berarti dapatkan 8/6. Nah, bisa jadi seperti ini teman-teman. Atau bisa jadi dengan bentuk yang lain itu seperti ini, 1/6, kemudian di sini dibuatkan 1/3, kemudian di sini 4/6. Di sini bisa jadi dibuatkan jadi 1/2/6. Atau menjadi 1/3. Ya, jadi sini kita bisa menggunakan soal dengan bentuk campuran atau dengan bentuk yang lebih sederhana. Nah, kalau seandainya bentuknya seperti ini, tetap sama caranya teman-teman, samakan semua penyebutnya ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, samakan semua penyebutnya, itu bisa langsung didapatkan jawabannya. Nah, untuk tipe kedua, mungkin tidak terlalu jauh teman-teman, yaitu pola penyebut. Nah, pola penyebut itu pengertiannya sama ya seperti pola pembilang, yaitu kalau yang pada pembilang berarti pembilangnya menjadi pola, kemudian kalau pola penyebut berarti penyebutnya menjadi pola. Jadi gampang teman-teman, bukan sesuatu yang sulit. Nah, untuk tipe ketiga mungkin di sini yang lebih sulit teman-teman itu pola keduanya. Nah, pola kedua ini maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya itu pembilang dan penyebut itu punya pola sendiri, artinya keduanya punya pola. Ya. Jadi kalau sebelumnya disajikan yang seperti ini, mungkin kita cuma perlu menyamakan penyebut semua, teman-teman langsung kita bisa cari, walaupun dalam bentuk campuran, seperti pada contoh ini kita punya bentuk campuran, kita tinggal samakan aja penyebutnya. Nah, begitu juga untuk yang dengan pola kedua ini, contoh Misalkan ada soal yang seperti ini teman-teman. Untuk soal yang seperti ini, penyebut dan pembilang atau atas dan bawah itu punya pola yang berbeda ya. Jadi ini seperti pola selang, hanya saja disajikan dalam bentuk deret. Oke, jadi di sini kalau kita buat pola di atas itu penjumlahan 3, kemudian dijumlahkan dengan 3 lagi ya. Nah, untuk mendapat jawabannya berarti kita harus buat pola di atas itu jumlahkan dengan 3, hasilnya adalah 15. Untuk yang di bawah itu penjumlahan 5, teman-teman. Jadi kalau di sini kita punya dua pola, yaitu di sini kalau kita jumlahkan 5, kita dapatkan 25. Oke? Nah, jadi sebenarnya juga bukan pola yang sulit di sini, teman-teman. Asal teman-teman ngerti konsep pengerjaannya dan ngerti jenis-jenisnya itu ada apa saja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pengertian tentang pola-pola deret dengan pola tertentu ya. Jadi di sini teman-teman itu semua yang harus teman-teman tahu. Pola-pola apa saja yang ada pada deret dan bagaimana cara menyelesaikannya. Walaupun untuk persentase keluar pada ujian itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Ya, jadi kedua cara ini juga ada baiknya teman-teman tahu supaya teman-teman itu jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal. Baik itu tryout, soal latihan, atau bahkan nanti ketika ada di ujian ada kemungkinannya keluar. Ya teman-teman udah tahu. Oke teman-teman sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang belum paham itu boleh silahkan komen. Boleh juga minta request teman-teman. Saya akan buatkan video sesuai dengan request insya Allah. Sesuai dengan kemampuan saya usahakan teman-teman itu semuanya paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.